Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di video pembelajaran untuk sains data. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tipe data, ya, tipe data, variabel dan input/output dasar pada bahasa pemrograman Python. Nah, seharusnya teman-teman apabila sudah mengikuti pertemuan sebelumnya, yaitu mengenal bahasa pemrograman, seharusnya teman-teman sudah menginstal Anaconda Navigator, ya. Karena untuk kedepannya kita akan menggunakan Anaconda Navigator sebagai tempat kita menulis program Python dengan menggunakan Anaconda Navigator, yaitu menggunakan tools Jupyter Notebook-nya. Oke, mungkin untuk flashback sedikit bagi teman-teman yang belum menginstal, bisa langsung mengunjungi Anaconda. Nah, sengaja di sini ke www.anaconda.com, terus ke get started CL Anaconda produk, ya. Nah, pilih yang individual edition. Nah, di sini tinggal diklik learn more. Nah, tinggal di download. Tinggal di download. Nah, nanti kalau misalnya klik download, nanti tinggal disesuaikan dengan jenis PC operating system yang ada pada laptop atau komputer teman-teman. Misalnya menggunakan 32 bit karena menggunakan Windows, ya, silahkan klik yang ini. Apabila 64 bit silahkan klik yang ini. Mungkin ada yang pakai macOS atau Linux, silahkan disesuaikan, ya. Nah, nanti silakan diinstal. Setelah diinstal, nah nanti akan seperti ini Anaconda Navigatornya, ininya tampilannya. Nah, ini karena saya sudah menginstal Jupyter Notebook-nya, jadi dari sini launch. Nah, apabila nanti belum terinstall, nanti di sini tinggal diklik install. Nah, untuk membukanya Jupyter Notebook-nya bisa langsung Oke, klik launch, nanti dia akan langsung ke web, ya, web aplikasi untuk Jupyter Notebook-nya. Oke, ini misalnya kita ingin membuat workspace baru, tinggal klik new Python, terus pilih Python 3. Oke, nah di sini teman-teman silakan rename namanya. Misalnya kita akan membahas tentang variabel, ya, terus tipe data dan operasi input output dasar. Mungkin di penjelasan kali ini saya akan agak cepat karena kan durasi untuk videonya sendiri. Oke, misalnya sini kita sudah bikin nama filenya nanti yang akan kita akses apabila kita di save. Nah, misalnya kayak gini. Sebelum kita masuk ke variabel, kita harus tahu dulu data. Misalnya gini, teman-teman. Nah, ini adalah silakan gunakan pagar ini berfungsi untuk komen gitu. Nanti line satu ini akan diabaikan gitu, tidak akan di-compile. Misalnya data, misalnya di sini 5. Oke, masukkan data misalnya 5. Nah, tinggal di control enter, dia akan nyetaknya 5. Misalnya di sini 5 ditambah 4, maka nanti hasilnya 9. Nah, 9. Oke, jadi sesimpel itu, ya, untuk memasukkan data pada bahasa Python, ya. Nah, sekarang kita masuk ke berikutnya. Kita juga bisa memasukkan data pada variabel. Sini kita kasih masukkan data pada variabel. Nah, masukkan data menggunakan variabel. Misalnya kayak gini, teman-teman. Misalnya saya punya variabel A.
Oke. Misalnya ini aja deh, variabel x. X adalah variabel. Terus sama dengan 5 boleh. Misalnya di sini x ditambah 2. Nah, nilai x kan tadi 5. Kalau ditambah 2 sama dengan 7 ya. Nah, 7. Jadi memasukkan data pada variabel. Oke, sampai sini masih gampang ya. Oke, masih gampang. Nah, sebenarnya konsep variabel itu sangat simpel teman-teman. Ini sebenarnya sangat simpel karena sudah dipelajari pada matematika, ilmu matematika sendiri itu sudah dipelajari tentang variabel. Nah, mungkin di sini saya akan panggil pennya biar saya bisa nulis, pen tablet. Nah, tadi saya sudah jelaskan. Oke, ini memasukkan data pada variabel. Simpel kan? Oke, di sini sudah ada pen tabletnya. Kita di sini enter, shift enter ya untuk workspace baru. Misalnya di sini kita bahas tentang konsep variabel. Oke, misalnya gini teman-teman. Saya punya variabel x. Jangan x mulu, y misalnya. Y sama dengan 15. Oke, misalnya y sama dengan 15. Artinya kita memasukkan nilai 15 ya ke dalam variabel y ya. Tapi sebentar, ini ya, artinya kita masukkan nilai variabel 15, kita masukkan nilai 15 ke dalam variabel y. Oke. Nah, y di sini adalah variabel. Ingat, variabel. Ini konsep variabel. Y sama dengan. Jadi di sini y itu adalah variabel. Ini adalah nilai variabel atau value lah, value. Terus di sini assignment. Jadi ini adalah operator assignment. Jadi untuk memberikan nilai pada variabel itu kita menggunakan operator sama dengan atau assignment. Oke. Jadi sebenarnya konsep variabel yang ada pada Python ya. Sini yang ada pada Python itu sama dengan konsep matematika. Nah, misalnya kayak gini teman-teman. Ini misalnya kita hapus saja. Mungkin sudah paham ya, misalnya kayak gini konsep variabel yang kedua. Oke, ini kita close saja. Misalnya gini. Misalnya saya punya x sama dengan 10, y misalnya z x tambah y gitu ya, x tambah y. Nah, sama teman-teman, jadi nilai x itu adalah 10, y nilainya itu 15 apabila x tambah y sama dengan 25. Nah, konsep yang ada di matematika itu sama dengan konsep variabel yang ada di matematika sama dengan konsep yang ada di bahasa Python. Beda lagi kalau untuk bahasa C++, nah itu kita harus deklarasi dulu. Jadi ini dia tidak ada deklarasi, jadi gampang tuh, easy gitu. Nah, mungkin untuk konsepnya sudah paham ya. Nah, mungkin untuk selanjutnya kita bahas tentang
konsep penamaan. Oke, untuk ke workspace barunya silakan di shift enter. Sini kita tulis konsep penamaan. Oke. Tadi kita sudah buat misalnya X sama dengan 10, Y sama dengan 5, Y sama dengan 5. Nah, sebenarnya teman-teman di sini untuk konsep penamaannya tidak harus satu karakter, jadi bisa berupa kalimat atau teks, kata atau kalimat. Jadi misalnya katanya itu nilai, misalnya nilainya itu 10, jangan 10 deh, 7 aja, 7. Terus nilainya 7, terus misalnya kalimatnya itu, kalimatnya nanti aja kita bahas. Nah, ini boleh teman-teman kalau misalnya kita kita misalnya gunakan fungsi print di sini, misalnya kita panggil nilai untuk memprint isi dari nilai ya, kita enter. Nah, nilainya 7. Jadi tidak harus satu karakter gitu, bisa nilai ya, nilai misalnya di sini data 7. Sini kita ganti lagi buat panggil isi dari variabel datanya. Nah, 7 misalnya, kalau teman-teman saya juga diubah 10. Oke, 10 ya. Jadi dari segi penamaan variabel sendiri itu tidak mesti satu karakter, jadi bisa berbentuk kata ataupun kalimat. Oke, misalnya kalimatnya seperti apa? Kalimatnya tuh misalnya seperti ini teman-teman. Sini nih misalnya data nilai. Nah, itu bisa teman-teman, penting teman-teman menggunakan underscore ya, jadi jangan menggunakan spasi. Kalau spasi ini tidak bisa digunakan underscore. Ini kedepannya nanti kita akan bahas. Misalnya data nilainya itu 15. Nah, ini tinggal teman-teman panggil ya, gunakan fungsi print untuk mencetak. Jadi di sini nanti data nilai. Oke. Nah, sini 15. Nah, teman-teman juga bisa di sini menambahkan suatu kalimat di depannya ya. Misalnya seperti yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya untuk kelas CB di kelas saya, mungkin bisa dilihat. Misalnya kita mau menambahkan kalimat di depan sini nih. Kita akan menambahkan kalimat sebelum 10 misalnya, sebelum nilai dari suatu variabel. Misalnya gini teman-teman, kita gunakan tanda petik. Nah, ini untuk menulis suatu kalimat ya, atau nanti namanya tipe data string. Nanti kita akan bahas nilai yang dimasukkan adalah. Nah, di sini kita menggunakan koma ya untuk menghubungkan kalimat ini ya, kalimat yang kita ketik di printnya dengan isi dari variabel ini. Gunakan tanda koma untuk penghubungnya. Oke, misalnya di sini juga kita tinggal copy aja, kalau bisa kembali copy. Ingat untuk menambahkan kalimat di sebelum tambah koma. Ini juga bisa menambahkan kalimat di sesudah, misalnya gini. Oke, kita kasih pasti di sini, terus kita enter. Tuh, nilai yang dimasukkan adalah 10, 15 adalah nilai yang dimasukkan. Oke.
Berarti di sini adalah misalnya adalah oke, nilai yang dimasukkan adalah 10, 15 adalah nilai yang dimasukkan. Jadi kayak gitu, digunakan tanda koma untuk menghubungkan kalimat dan data isi dari variabel data dan dan variabel data nilai. Ya, mungkin untuk saat ini bisa dipahami. Jadi kita inisialisasi atau memberikan suatu nilai pada variabel. Kita juga bisa memanggil di bawahnya. Jadi misalnya deklarasinya seperti ini teman-teman. Deklarasinya tuh seperti ini. Ya. Terus kita panggil di bawahnya seperti ini. Jadi ini kita bukan deklarasi, inisialisasi. Ini namanya inisialisasi karena di Python itu tidak ada deklarasi. Saya ke bawah-bawah C++ ini. Oke, misalnya kita memasukkan suatu nilai pada variabel, ya, memasukkan suatu nilai pada variabel, terus kita panggil itu melalui fungsi print ini, ya, misalnya apa yang mau dicetak. Oke, kita masuk ke konsep berikutnya. Sini ada namanya konsep penamaan. Konsep penamaan variabel. Nah, teman-teman, tadi saya sudah singgung, ya. Yang pertama itu bisa menggunakan kata atau kalimat. Nah, jadi misalnya teman-temannya kayak gini. Nilai X sama dengan 7. Nah, kalau kita enter error, ini nggak bisa teman-teman. Jadi nilai strip atau kalau minus X sama dengan 7 itu nggak bisa. Jadi selalu menggunakan tanda underscore teman-teman, ya. Misalnya mau seperti ini, kita panggil dulu print. Oke, print, terus kita ambil nama variabelnya, kita taruh di sini. Oke, jadi tidak boleh teman-temannya menggunakan tanda strip atau spasi. Ini nggak boleh nih. Ini nggak boleh, walaupun misalnya kita ganti di sini, ini nggak boleh. Jadi spasi dan ini itu nggak boleh. Jadi selalu gunakan underscore. Jadi kita tambah komennya di sini. Gunakan underscore. Terus misalnya kayak gini. Oke. Ada juga penamaannya seperti ini. Misalnya saya menulisnya 2000. Misalnya 2000, terus isinya itu isi variabelnya 10. Oke, sini kita panggil print. Ini kita komen aja biar dia diabaikan. Ini kita print di sini. Terus kita panggil 2000 ya, gitu ya. Kita panggil variabelnya biar dia print 10-nya. Nah, ini nggak bisa, ya. Jadi ketentuannya harus misalnya 1002. Kalau misalnya 1002 gimana? Seharusnya bisa. Misalnya kita 1002. Nah, bisa. Jadi di sini ketentuannya itu jangan menggunakan angka di depan. Jadi tidak boleh teman-temannya, angka di depan itu jangan digunakan. Oke. Jadi nilai spasi X itu nggak boleh, nilai main X juga nggak boleh, pakainya underscore. Nah, di sini juga jangan menggunakan angka depan itu. Kalau di belakang boleh, di belakang sebuah huruf itu boleh. Oke. Nah, misalnya kalau misalnya teman-temannya kayak gini,
nilai Y, misalnya nilai A gitu, nilai A ya sama dengan 7. Kita panggil di sini. Oke, kita abaikan dulu yang ini biar dia bisa di print. Terus kita print, panggil ya, print. Oke, biar tidak salah, biasakan di copy. Oke, nah ini tuh bisa teman-temannya, misalnya ini kan depannya besar, belakangnya besar, terus tengah-tengahnya kecil. Nah ini bisa digunakannya, penting pas pemanggilannya jangan sampai salah, nama variabelnya itu jangan sampai salah ya. Oke, untuk konsep penamaannya, jadi sini campur juga boleh, campur bisa. Oke, untuk konsep penamaannya mungkin sampai sini paham ya teman-teman semuanya. Oke, kita masuk ke perubahan nilai variabel. Misalnya kayak gini teman-teman, shift enter, terus kita masuk ke perubahan nilai variabel. Misalnya gini, A sama dengan, jangan A deh, X sama dengan 7, print X ya, kita panggil print X, baru misalnya sini X nya saya ubah jadi 10. Oke, nah print X, jadi yang ini nilainya akan 7. Jadi ketika ada perubahan di sini ya, maka nilainya akan berubah juga. Misalnya kita print lagi di sini untuk membuktikan ya, hanya print X di sini. Nah, jadi dia nilainya itu berubah berdasarkan urutan per program, karena ini adalah program Python itu membacanya itu per baris. Jadi setelah membaca baris ini, eksekusi ini, ternyata ada perubahan. Seharusnya di pertemuan kedua ya, itu sudah dijelasin tentang konsep konsep pembacaan program dari Python. Nah, di sini akan X sama dengan 7. Ternyata di sini diupdate. Jadi yang terbaca itu 10. Jadi ini nilai X-nya itu sudah bukan 7 lagi. Jadi X-nya itu nilainya sudah berubah menjadi 10. Oke. Ada juga yang seperti ini teman-teman. Misalnya kayak gini. Misalnya seperti ini. X sama dengan X sama dengan Y sama dengan X, print Y. Oke, mana Y? Oke, sini. Nah, print Y. Oke, ini seharusnya kita abaikan aja. Abaikan pagar. Ini kita abaikan, kita jadiin komen biar dia tidak terbaca. Oke, print Y. Jadi yang dibaca yang ini ya. Jadi ini dinamakan itu assignment. Oke. Assignment ya, indirect. Oke, ini namanya assignment indirect. Jadi tidak langsung ke dalam sebuah angka gitu. Ini kan langsung ke dalam sebuah angka. Ini tidak langsung dalam sebuah angka, tapi langsung ke variabel sebelumnya. Jadi nilai dari variabel E sama dengan nilai dari variabel X sama dengan Y. Jadi ini kan yang terakhir tadi, nilainya 10, berarti nilai dari Y itu 10. Oke, mungkin untuk variabelnya
sampai di sini ya, kita masuk lagi ke materi berikutnya, yaitu tipe data. Tipe data. Nah, untuk tipe data sendiri di sini itu kita mulainya dari mana? Ada 4 teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman lihat di handout yang saya bagikan di e-learningnya, di situ saya sudah jelaskan ada 4 ya, dimana misalnya di sini integer, mana integer ya, integer, terus float, terus boolean ya, terus string. Nah, kita akan pertamanya masuk ke integer. Integer itu apa? Nah, integer itu bilangan bulat teman-teman. Ini adalah bilangan bulat, atau tidak ada komanya gitu ya, atau tidak ada koma gitu ya, tidak ada koma. Oke, misalnya kita masuk integer, sorry, ini variabel ya, variabel tapi namanya integer gitu ya, integer misalnya 4 gitu. Sorry, kita panggil coba isinya, print, panggil dong, kita mau cetak nih nilai dari integer gitu, panggil. Nah, integer, cuma kita mau tahu ini nilai 4 ini apakah dia integer kah, float kah, boolean kah, atau string. Nah, caranya itu seperti ini teman-teman. Koma ya, ini untuk menghubungkan ya, satu ini satu variabel juga boleh tadi dan string juga boleh menghubungkan pakai koma penanda. Terus misalnya gini, integer, terus kita mau lihat tipenya. Tipe itu pakai suatu fungsi yang namanya type. Terus kita panggil lagi yang kita mau lihat tipenya itu apa. Nah, di sini kita melihat tipenya yang integer gitu ya, misalnya gini. Nah, sini sudah ada teman-teman, integer ya, kita print nih nilainya 4 di sini dia. Nah, tipenya itu, tipe dari integer ini apa? int. Nah, ini adalah singkatan dari integer atau ulangan bulat. Misalnya di sini 4.1, kalau enggak kita ubah menjadi data. Jadi ini kita ubah data 4.1. Sini kita enter lagi. Nah, tipenya tuh float teman-teman. Kok bisa berubah? Karena 4.1 itu adalah float, itu desimal ya, atau bilangan real. Oke, masih bingung? Nah, kalau masih bingung, kita misalnya masuk ke yang pertama aja. Oke, kita masuk ke integer di sini. Integer atau bilangan bulat. Kita satu-satu bahasnya ya. Misalnya di sini kita punya data X itu sama dengan 8. Oke, X sama dengan 8. Karena Python tidak ada pendeklarasian ya, misalnya kalau seperti bahasa-bahasa yang lain. Jadi kalau misalnya kita mau
nilainya ini desimal, jadi kita harus deklarasi dulu pakai float gitu. Float gitu. Jadi ini adalah desimal, jadi 8.0. Kalau kita mau integer tapi kita pakai int. Nah, karena di Python itu tidak ada pendeklarasian seperti konsep pendeklarasian, karena di Python itu tidak ada konsep deklarasi, ya. Jadi dia itu akan otomatis mendeskripsikan setiap nilai yang dimasukkan pada variabel. Misalnya x sama dengan 8, terus kita print, terus kita print tipenya, tipe ini satu fungsi ya untuk melihat tipe dari variabel, misalnya x. Nah, tipenya itu integer teman-teman, jadi dia akan otomatis mendeskripsikan bahwa integer itu adalah data integer, ya. Misalnya di sini 8.1 itu kita panggil dia float, oke. Ya, misalnya string, ya. string itu seperti ini teman-teman. Jadi ini string sebenarnya kita sudah pakai di atas, misalnya di sini saya. Nah, dia string, ya. Oke, kita balik lagi ke bilangan bulatnya, ya. Jadi dia itu tidak ada istilah pendeklarasian. Jadi setiap data yang kita masukkan dia akan mendeklarasi secara otomatis, ya. Nah, untuk boolean itu misalnya kita pakainya true. Nah, ini true, dia itu boolean mungkin satu-satu aja kali ya. Ini sini 10. Nah, ini integer. Terus tipe data yang pertama itu integer, terus zip di sini float gitu. Bilangan real, desimal, bilangan berkoma gitu ya, berkoma 10.10. Nah, yaitu float, jadi dia otomatis, ya. Gampang kan? Gak ribet teman-teman, kayak C++ tuh ribet, pusing kepala kita teman-teman. Ini gampang, ini saya harap maupun bukan dari informatika seharusnya bisa, ya. Misalnya di sini boolean. Nah, boolean ini itu bilangan biner teman-teman, bilangan biner. Nah, isinya itu sama dengan 0 atau 1, ya. Bisa juga benar atau salah. Nah, penulisannya itu true or false, namanya itu true or false. Jadi penulisannya itu pakai T-nya besar, F-nya besar. Misalnya gini, X sama dengan true. Nah, ini sebenarnya nanti untuk di pertemuan berikutnya kita akan banyak pakai ini boolean, tapi data boolean true. Nah, ini bool, jadi bool ya, itu jenis tipenya itu bool boolean, ya. Terus kalau misalnya di sini false, nah ini tuh boolean juga. Jadi teman-teman itu kalau misalnya nilainya itu cuma 2, kalau false itu, nah dia itu akan error teman-teman. Jadi pakainya F besar, ya. Ini F besar terus T-nya besar. Nah, ini dia kelasnya false, jenis datanya itu, tipe datanya boolean. Oke, apalagi nih kita bahas nih. Data udah, variabel udah, tipe data udah. Oke, kita mungkin masuk ke input output sederhana. Sorry agak panjang ya, maaf penjelasan videonya.
kita akan simpel aja. Operasi input, operasi input output dasar. Oke, sebenarnya operasi input output dasar itu kita sudah melakukan praktikumnya di pertemuan-pertemuan di atas ini. Oke, kenapa ini seperti yang tadi. A sama dengan 4. Nah ini kan spasi itu nggak boleh, saya spasi tadi. Nah ini adalah input ya, menginput atau memasukkan suatu nilai pada variabel gitu. Kita panggil. Nah ini adalah outputnya, pakai print. Ini untuk mencetak nilai dari untuk mencetak apa yang akan kita cetak pada hasilnya nanti, hasil dari programnya. Misalnya print A, kita tambahkan di sini ya, biasakan pakai tanda koma, kita tambahkan string ya, string. Jadi penulisan string itu ingat, jadi kalau misalnya penulisan string itu teman-teman integer, bilangan bulat, bilangan di sini ada ketinggalan, kita belum bahas string teman-teman. Oke, kita bahas string dulu. Ya, ketinggalan saya nih. Oke, di sini string itu apa? String itu kumpulan dari beberapa karakter. Misalnya gini, penulisannya itu seperti ini, misalnya menggunakan tanda petik. Nah itu string, jadi tanda petik. Jadi yang kita tulis nih selama ini nih, di sini nih nilai yang dimasukkan adalah, nah ini adalah string ya, ini adalah string teman-teman ya. Jadi data berupa tanda petik nih, di dalam tanda petik kumpulan karakter yang menggunakan tanda petik kayak gini nih, misalnya 1 kayak gini, itu string, tetap string ya. Kalau misalnya satunya tanpa tanda petik, ini dia integer. Oke, paham ya? Jadi setiap ada tanda petik 2 ya, itu akan mengubah ke string. Misalnya 10.10, ini kan tadi bilangannya boolean, bilangannya float atau bilangan desimal. Kalau kita tambah tanda petik, nah itu dia akan berubah menjadi string teman-teman. Jadi ingat, apabila ada tanda petik balas ya kan, buka balas di sini, berarti dia itu string atau kumpulan dari beberapa karakter. Oke, paham ya? Hampir lupa saya situ. Oke, kita masuk ke pertemuan berikutnya, input output dasar. Kok hilang tadi ya? Ya nggak apa-apa, kita tulis aja di sini, input output dasar. Nah gitu aja lah. Nah input output dasar sebenarnya kita sudah melakukan dari praktikum yang di atas. Inputnya itu misalnya kayak gini, A sama dengan 1, itu memasukkan nilai 1 pada variabel A ya, memasukkan, ingat ya, itu aja yang penting, memasukkan nilai 1 pada variabel A. Jadi variabel itu tempat memasukkan nilai aja gitu. Jadi variabel ini tempat memasukkan nilai, itu aja ingatnya ya. Terus untuk outputnya tuh print, pakai menggunakan print, misalnya di sini A. Oke, seperti yang tadi, gunakan tanda koma untuk menulis di sebelum ya. Misalnya kalau mau tambahkan suatu string ya, tipe data string, di belakangnya silakan komanya itu sesudah. Gampang kan? Misalnya di sini kita komanya di sini, terus kita gunakan
tipe data string, nilai yang dimasukkan adalah oke, gampang ya. Nah, misalnya gini teman-teman, di sini sebenarnya untuk materinya data input kita bisa juga memasukkan suatu data. Ini kan memasukkan pada workspace ya. Nah, sebenarnya kita bisa memasukkan data ini nih ya pada variabel itu pada kolom hasil. Nah, caranya itu seperti ini. Misalnya di sini kita ambil satu fungsi input ya. Oke, kita deklarasikan dulu di sini b sama dengan input ya kan, input. Terus di sini kita masukkan string, masukkan nilai b. Oke, masukkan nilai b. Kita coba. Nah, masukkan nilai b. Jadi kita input nilainya itu ke workspace yang ini. Ini disebut juga mengambil data dari user ya, mengambil data dari user atau melalui user. Oke, sini memasukkan data dari user. Memasukkan data dari user. Hanya 4 5. Oh iya, 5-nya dari sini ya. Ini kita abaikan dulu yang ini ya. Terus kita misalnya mau print. Misalnya kita print di sini. Kita ingin cetak seperti biasa. Biasakan kita panggil variabelnya dulu, kita tambahkan kalimat di depannya, nilai yang sudah dimasukkan, kita pakai string, nilai yang sudah dimasukkan pada variabel b sama dengan misalnya 4. Nah, nilai yang sudah dimasukkan pada variabel b sama dengan 4 ya. Sini. Ini adalah cara untuk memasukkan nilai oleh user. Nah, misalnya kayak gini teman-teman. Ini ada kaitannya dengan tugasnya nanti. Misalnya kayak gini. C ya. Ini simple ya. Operasi simple. C sama dengan C sama dengan A ditambah B. Nah, di sini saya mau ini kita abaikan aja ya. Ini kita abaikan. Kalau enggak kita bikin yang baru misalnya. Kita bikin baru aja di sini. Kalau tekan enter. Input output dasar 2. Sini kita bikin 2. Misalnya kita bikin baru di sini. Misalnya di sini kita taruh A-nya sama dengan 5. Terus kita B-nya sama dengan input. Kita akan memasukkan nilai pada suatu variabel melalui user, misalnya input. Terus gini kan. Input terus masukkan nilai B kan. Saya masukkan nilai ke B. Nggak bisa ini. Input masukkan nilai. Error ya. Coba kita print.
print nilai yang dimasukkan. Kita copy aja yang ini. Oke, sini nilai yang dimasukkan B. Oke. Kayaknya error lagi nih. Oh, yang ini belum kelar tadi. Aduh, error nih. Aduh, error teman-teman. Kita terpaksa bikinnya error dia. Oke, kita copy aja yang ini. Copy, masuk ke sini. Oke, masukkan nilai B. Misalnya di sini saya masukkannya 10. Nah, di sini bentar lagi. Oke, saya 10. Saya maunya seperti ini. Misalnya C sama dengan A ditambah B. Berarti nilai C adalah nilai dari variabel A ditambah variabel B. Oke. Berarti di sini kita panggil ya, kita print nilai dari C. Oke. Nah, misalnya 5. Oke. Nah, error tuh. Kelas button module in and string. Nah, berarti kok str di sini teman-teman? Berarti ini str. Berarti yang di input ini adalah string. Jadi nilai yang di input ini ya, walaupun dia yang kita masukkan itu misalnya kita ini ya, kita abaikan, biasaan saya pakai C++. Kalau kita abaikan, nah walaupun kita misalnya masukkannya berupa angka, nah dia ini sebenarnya nilainya string. Ini nilainya string teman-teman. Jadi nggak bisa dia string itu untuk penjumlahan atau penjumlahan ya, itu nggak bisa. Nah, coba kita lihat tipenya. Di sini koma, sini koma lagi. Boleh deh. Sini kita pakai tipe dari B. Tipe dari B ya. Oke, misalnya 4. Nah, ternyata tipenya string ya. Nilai yang dimasukkan variabel B 4. Nah, tapi kok 4 itu tipenya string? Kan tadi seharusnya Python itu mengassignment dirinya sendiri atau mengkonfirmasi nilai yang dimasukkan berdasarkan dari nilai yang kita masukkan. Maksudnya itu dia akan mengkonfirmasi sendiri bahwa nilai yang dimasukkan itu berupa integer. Kalau kita masukkan integer ya dia konfirmasinya integer gitu. Nah, solusinya itu ada yang namanya apa ya? Casting itu merubah data dari tipe data satu ke tipe data yang lainnya. Misalnya merubah tipe data ke tipe data yang lainnya. Misalnya caranya kayak gini. Misalnya input, kita kan udah tahu tadi. Kita tambah yang baru aja deh. Ini kita Ctrl Enter aja. Ya. Nanti error lagi. Misalnya gini. Masukkan nilai B. Oke. Nah, ini kita pakai yang namanya casting. Casting itu kita harus menambahkan tipe data di depannya.
ini bukan deklarasi sih, bukan deklarasi, cuma menambahkan tipe data di depannya. Kita balas. Oke, kita kasih tahu nilai yang akan kita input ini berupa integer gitu ya. Nilai B ya, nilai dari variabel B ini yang akan diinput oleh user adalah tipe datanya integer. Oke, coba kita lihat error. Oke, error sebentar, seharusnya integer. Apa nih errornya nih? Invalid literal for in with base, masukkan nilai B. Oke, masukkan nilai B input ini, masukkan nilai B sini. Sorry, itu kayak gini, bukan di situ tulisannya. Sorry, masukkan invalid seperti di sini. Nah, jadi nilai yang akan kita masukkan ya pada variabel B itu berbentuk integer. Nah, itu diinput melalui user. Coba kita jalankan. Nah, misalnya 5. Nah, ini kelasnya integer, misalnya B. Nah, itu error karena tipe datanya integer, teman-teman ya, error. Misalnya di sini kita masukinnya 10.5. Ini juga error ini karena dia bertipe float. Nah, kalau mau tipe float berarti kita ganti float. Sini 10.65. Nilai yang sudah dimasukkan pada variabel B float. Nah, jadi untuk penjumlahannya baru bisa kita gunakan nih, teman-teman. Misalnya di sini integer. Nah, kita hapus komennya ya. Print. Oke, di sini. Oke, ini kita abaikan aja. Ini kita abaikan. Terus kita print C. Misalnya kita maunya seperti ini. Mana ya, A, berarti kita panggil nilai A, terus kita tambahkan di sini tambah ya, A ditambah B ya, berarti di sini koma lagi, tambah B, di sini koma lagi, terus di sini kita tambahkan lagi stringnya untuk sama dengan, berarti nanti 5 ya. Di sini kan udah positif 5 karena dia masukkan nilainya pada workspace-nya. Nah, ini tergantung nih nilai yang dimasukkan pada usernya berapa nanti. Ini cetaknya sini. Oke, ini sama dengan, terus C nanti nilai dari A tambah B. Oke, coba kita jalankan. Oke, error. Invalid syntax A tambah B. Oke, invalid syntax di sini di errornya. Oke, masukkan nilai B. Misalnya nilainya itu 10. Berarti nanti akan di print 5 ditambah 10 sama dengan 15. Nah, oke, mungkin untuk materinya sampai sini ya. Untuk pertemuan kali ini materinya sampai sini. Untuk tugasnya yang akan merekognisi nilai absennya, sebentar saya lihat dulu. Saya rasa semua yang saya jelasin ini sudah saya upload ya, bahan-bahannya itu di Hangout 1 dan Hangout 2. Untuk apanya lagi ya, tugasnya itu sebentar, semester ganjil mata kuliah. Aduh, mana lagi tugasnya saya simpan itu. Handout materi tugas rekognisi absen. Nah, tadi kan saya sudah jelasin tentang
casting ya, mengubah tipe data ke tipe data yang lain. Jadi saya mau teman-teman tuliskan biodata diri menggunakan bahasa Python ya, untuk ketentuan sebagai berikut. Nah, jadi ada nama, dari namanya siapa. Nah, semua data diinput melalui user. Jadi nanti konsepnya itu seperti ini teman-teman ya, misalnya saya konsepnya seperti ini. Ini kita isi aja sembarang deh biar gak error, nanti error tadi kayak yang tadi. Oke, example di sini kita tambah. Mana nih tambah? Example tugas. Oke, example tugas. Example tugas itu misalnya di sini biodata diri kan, berarti sini di print dulu ya, berarti print biodata diri ya kan. Misalnya string, berarti di sini ada nama, variabelnya nama ya, terus input. Nah, berarti di sini kalau string str ya, str baru masuk ke input di sini ya, baru buka kurung lagi, berarti nanti masukkan sini, ingat masukkan ya, masukkan nama Anda, ya. Oke, sorry, string, ingat ya, string gini, masukkan nama Anda sama dengan, oke, berarti string ya, ini masukkan nama Anda, berarti tinggal nanti bikin kayak gini nih, masukkan tempat tanggal lahir Anda ya, tinggal di copy aja, jangan lupa diganti variabelnya, masukkan jenis kelamin, terus dan selanjutnya. Nah, di sini ada tipe data plot teman-teman, masukkan tinggi badan Anda. Nah, masukkan tinggi badan Anda itu harus plot ya, tipe datanya plot seperti yang saya jelaskan yang tadi di sini. Terus tahun lahir ini integer. Nah, di sini ada tipe boolean. Tipe boolean itu kayak gini nih teman-teman. Tadi itu misalnya tuh kayak gini, mana tadi? Oke. Tadi kan di sini apa nih? Anak. Kita taruh nama variabelnya anak, berarti ball gini kan. Terus kita bikin input biar dia masuk ke sini, masukkan, error nih, gini, masukkan apa nih? Oh, langsung aja pertanyaan berarti ya, apakah Anda anak pertama, karena dia kan ada anak pertama ya. Coba kita jalankan, nama Anda gini aja, apakah nama pertama? True. Nah, true aja gitu ya teman-teman ya, true atau benar gitu, boleh juga true or false gitu, seperti isinya nanti true or false gitu ya. Terus di sini ada umur teman-teman, umur itu hasil dari tahun sekarang ya, ini kan ada tahun sekarang nih, tipe data integer dikurangi tahun lahir ya, berarti nanti umur itu sama seperti konsepnya yang ini, C sama dengan A tambah B, berarti nanti teman-teman tinggal mengganti C nya itu umur, A nya itu ganti variabelnya tanggal lahir, tahun sekarang ya, dikurang dengan tahun lahir. Nah, nanti baru panggil di bawahnya print tahun sekarang, terus print tahun sekarang di koma ya, koma, baru di sininya ditambah ini nih, kata-kata yang ini nih, tahun sekarang sama dengan ya itu. Jadi nanti dimasukinnya itu seperti ini, baru di printnya itu sesuai dengan yang di tugas ini, soal tugas. Jadi di printnya nanti itu seperti ini teman-teman.
print misalnya. Jadi karena perintahnya itu nama, berarti kan di sini ada seperti ini, nama, nggak bisa di tag ya, nggak bisa. Oke, ini kali aja kayak gini. Terus nama, terus panggil variabelnya nama, udah kan. Terus lihat tipenya kayak gini, berarti ya seperti yang tadi, panggil satu fungsinya itu tipe, terus panggil nama variabelnya. Oke, nah jadi gini. Nah ini berlaku untuk yang ini juga semuanya. Nah semuanya data diinput melalui user. Oke, tinggal di enter. Misalnya masukkan nama Anda, Herpandi. Ini kan tadi true. Nah, nama Herpandi kelasnya itu string. Nah, jadi nanti nama apa, terus nanti jenis kelamin. Nah, saya rasa tugas untuk rekognisi absennya sudah jelas, dan saya juga sudah capek ngomongnya. Oke, saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.